Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hula Afifa Muhtar, asal sekolah UPT SDI 62 Benteng, Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, yaitu kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Meneladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Seperti apa akhlak Rasulullah? Para sahabat Nabi bertanya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Siti Aisyah, istri Nabi, menegaskan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sungguh jawaban Aisyah ini singkat tapi syarat makna. Ia menyifati Rasulullah SAW dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan saat era jahiliyah di kota Mekah pada abad 15 silam. Pada masa itu, masyarakat masih hidup dalam kebodohan. Maling, korupsi, minum-minuman keras, prostitusi, dan narkoba adalah penyakit masyarakat pada masa itu. Lantas, apa yang dilakukan Rasulullah kemudian? Rasulullah melakukan dakwah dengan memberikan nilai-nilai keteladanan melalui akhlaknya yang mulia, sehingga perlahan terjadi perubahan dari kondisi masyarakat yang rusak menjadi baik. Sebagaimana dalam kutipan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Apa saja kepribadian Rasulullah SAW yang patut diteladani? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah diberi gelar Al-Amin atau yang dipercaya. Beliau telah sangat dipercaya oleh masyarakat ketika itu, sehingga pengaruhnya cukup kuat. Yang kedua, Rasulullah SAW digelari Nabiur Rahman atau Nabi yang penuh kasih sayang. Karena sosok yang lembut yang penuh kasih sayang itu, beliau mampu menggumah masyarakat ketika itu dari biadab menjadi beradab. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah SAW amatlah indah, baik hubungannya bersama Allah Subhanahu wa taala dan makhluk lainnya. Kita ambil contoh ketika terjadi perang perebutan kota Mekah. Ketika itu, kaum muslimin berhasil merebut kota Mekah dari kaum Quraisy dan Yahudi. Secara politik, Rasulullah bisa melakukan apa saja kepada musuh-musuhnya yang telah mengusir dan menganiaya para sahabat dan pengikut Rasulullah ketika itu. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW justru memaafkan dan mengampuni musuh-musuhnya. Inilah salah satu akhlak mulia Rasulullah SAW, sehingga umat non-muslim ketika itu tersadar dan mereka pun berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan sukarela,
tanpa ada paksaan sedikit pun. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi contoh akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anas berjalan bersama. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan selendang besar dari Najran. Tiba-tiba seorang badui mendekati mereka lalu menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan keras. Pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sedikit berbekas akibat tarikan itu. Badui itu lalu berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang sedang ada padamu ini." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menengok kepadanya dan tersenyum. Beliau pun memberikan selendang tersebut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cerita ini menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah Rasulullah tidak pernah menolak permintaan siapapun selagi yang dia minta itu ada pada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersikap royal dalam Islam, sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bagaimana cara menghadirkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan akhlak yang baik. Yang kedua, jika kita punya masalah, jangan mengeluh, tetap sabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tunaikanlah salat 5 waktu tepat waktu. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Dewan juri yang saya hormati serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa ya penampilan dari Adik Hulwa tadi. Sampai pandangan kita itu susah berpaling loh dari Adik Hulwa saat dia menyampaikan ceramah dengan judul meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Dewan Juri terhormat untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat juga hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, penampilannya hari ini bagus. Ya. Tadi sempat mengungkapkan ada beberapa dalil. Nah, ada yang seumuran ini sebenarnya agak sulit untuk mengungkapkan dalil. Nah, ada yang ternyata lancar sekali. Itu luar biasa ya. Ya. Berikutnya tadi dalam menyampaikan juga cukup bagus, lancar. Hanya memang ke depan ada yang perlu dikurangi sedikit ya, atau mungkin perlu diperjelas. Dalam mengungkapkannya, intonasinya itu masih dipengaruhi oleh bahasa daerah. Masih agak jelas bahwa ini kayaknya dari Selayar begitu. Tapi tidak apa-apa, ya. Itu Tommy cerita, kata orang Makassar. Itu luar biasa. Ya, saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum Hulwah, Afifah Muhtar.
Yang saya kagumi dari Hulwah adalah juga sama seperti peserta yang sebelumnya, dari awal video 40 besar itu adalah ketangkep di kita yang nonton videonya itu Hulwah tuh orangnya tenang. Ketangkep banget, itu ketangkep sekali orangnya tenang. Untuk anak seumuran Hulwah, Afifah Muhtar, dan dengan segala yang ada di sekitarnya ini, pengendalian dirinya itu hebat gitu. Bisa tenang menyampaikan apa yang mau disampaikan, itu menurut saya juara. Orang-orang seumuran kayak Kak Yanti saja, atau mungkin Kak Mia dan Kak Nita, mungkin kita tidak bisa setenang itu gitu, Iya, betul. pengendalian dirinya ya Kak ya. Nah itu yang saya kagumi, bukan hanya di penampilan sekarang Hulwah, tapi dari penampilan yang awal. Kalau kita lihat video-videonya Hulwah, satu hal yang paling saya tangkap adalah Hulwah itu tenang dan pengendalian dirinya itu hebat gitu kalau menyampaikan sesuatu. Semoga sukses, semoga kita ketemu lagi ya, nanti tergantung penilaiannya bagaimana, ketemu lagi di 3 besar. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulwah, namanya Hulwah Afifah Muhtar. 3 kosakata saya kira yang cukup unik kalau kita mau bahas ini. Tapi persoalannya bukan itu. Bahwasanya tadi para Dewan Juri telah menyampaikan dari segi konten, dari segi penyampaian materi, dari segi penampilan. Ya, memang di usia seperti Hulwah saya kira itu tidak terlalu banyak yang bisa seperti itu. Dan saya mengangkat jempol bahwasanya seumuran Hulwah mungkin bicara saja baru terbata-bata. Ini alhamdulillah sudah tampil yang kedua ini, dan penampilannya cukup konsisten mulai dari 40 besar, kemudian 20 besar, dan sampai hari ini. Oleh karena itu, karena tadi saya sudah memberikan puisi kepada yang satu, maka tidak adil rasanya kalau saya tidak menyampaikan itu. Maka saya juga mulai dengan kata-kata Hulwah ya. Jadi puisi akrostik itu ya Ananda. Puisi akrostik itu maksudnya puisi yang memulai dengan nama sendiri. Boleh tentang nama, boleh tentang sekolah, boleh tentang nama binatang. Jadi Hulwah, hanya kepada Allah aku berserah diri. Untuk semua aktivitas dunia, lewat suara azan hati menjadi tenteram. Wahana paling tepat untuk bermuhasabah. Ada akhlak ketika mendengar azan. Hulwah berpesan, ketika azan berkumandang, hentikanlah seluruh kegiatan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada para Dewan Juri atas komentar yang membangun untuk adik Hulwah kita ya. Tadi itu Dewan Juri menyampaikan bahwa adik Hulwah itu sangat hebat karena di usia yang masih muda, masih sangat lancar, sudah menguasai dalil dalam penyampaiannya tadi, dan sangat tenang dalam menyampaikan ceramahnya. Jadi kita juga sangat nyaman mendengarkan adik Hulwah dalam menyampaikan ceramahnya tadi ya. Baik Kak Nita. Iya, dan selanjutnya kita akan melangkah kepada peserta ketiga, namun setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival dari Kepulauan